horeg itu haram. Son horeg itu haram. Ya. Aku setuju sih sama Agus ini kalau Agus tuh keluar dari Lumajang. Tuh, sampai diusir ya. Istilahnya sampai diusir dari Lumajang. Semakin hari semakin panas teman-teman. Karena apa? Karena para pembenci Son Horeg ini terus-terusan mengejek loh, terus-terusan menghujat acara Son Horeg. Hubungan sosial antar warga semakin renggang kalau seperti ini. Apa sih sebabnya? Ya, karena ada orang-orang yang dipanggil kiai oleh masyarakat, tetapi terlalu gegabah untuk berfatwa. Ini menurut Gus Rofi'i. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Ya. Di kiai kami di NU, Kiai Muafik juga beda pandangan dengan MUI. Berarti kan ini bermasalah fatwa ini. Padahal yang namanya fatwa itu harus diikuti oleh umatnya. Betul. Tapi ketika itu menimbulkan pro kontra, maka ulama yang ada yang memberikan fatwa itu bisa dipertanyakan tentang kiai komentar. Tuh kan, terlalu gegabah. Jadi janganlah buru-buru untuk membuat fatwa. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, fatwa MUI yang mengharamkan Son Horeg ini menimbulkan masalah yang berkelanjutan hingga sekarang teman-teman ya. Jadi banyak terjadi perselisihan antar warga. Persatuan warga, persatuan di Indonesia ini menjadi terganggu teman-teman. Karena MUI terlalu gegabah untuk membuat fatwa. Terlalu gegabah dalam berfatwa. Ini menurut Gus Rofi'i tadi ya. Kenapa gegabah? Karena tidak semua kiai di Jawa Timur ini juga sepakat akan hal itu teman-teman. Contohnya Gus Muafik, terus juga Kiai Soleh dari Pasuruan, ada lagi Kiai di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Ngantang, Malang ya. Itu pun juga tidak sepakat dengan adanya fatwa Son Horeg. Terbukti mereka tidak ikut mengharamkan begitu saja dengan adanya fatwa Son Horeg ini haram. Mereka-mereka kiai-kiai yang dekat dengan masyarakat, kiai-kiai yang langsung terjun ke masyarakat, ini tahu betul bagaimana sih cara mengatasi masalah di dalam masyarakat itu sendiri, di wilayah mereka. Sampai ada yang bilang, Kiai Soleh ya, Kiai Soleh ini malah bilang bahwa janganlah sok suci, janganlah merasa paling benar sendiri. Gitu katanya Kiai Soleh. Sabtu malam minggu nanggap percil derengnya. Ya. Nggih, ono nggih kampus yang pulang tahun kampus di Jakarta. Nopo oyai kemudian sholawatan kawan dino moco sholawat. Quran naon kawan dino ngapal Quran. Ya. Sing durung ngono opo iki. Nanggap percil wah ya enak kok. Ngajen tukuaran tok. Balawi-balawian waduh ono sing takbir tok. Ya. Daripada membuat acara keagamaan yang malah membuat perpecahan ya, membuat gegeran seperti kemarin Ba'alawi hingga menimbulkan bentrok ya, bentrok. Padahal acara pengajian malah bentrok, ini kan juga aneh gitu ya. Daripada membuat acara-acara keagamaan tapi bentrok, mending membuat acara yang disukai oleh semua kalangan dan itu mempersatukan umat teman-teman. Pikir yo tahu wis tak nang percil lah wis enak ya kayak ngilangi otot-otot kenceng ya ngoten ya perkara hukum delok jawabul masail lewat tenan be sing enteng-enteng gak usah botabut harumnya nang niku nyatane HP-ne macam-macam isine ya ono ludruke ono orkes ono wayange ono wedhus-wedhusane ngoten sih. Iya. Jangan merasa sok suci, apalagi kalian masih pegang HP yang isinya macem-macem dan itu tidak diketahui oleh orang lain ya. Bilang ini haram, tapi masih pegang HP yang isinya macem-macem. Jangan seperti itu. Gak setuju tapi ngesak, gak usah sok suci, pokoknya duit HP gak usah sok suci. Tuh.
Kalau masih pegang HP, masih memiliki HP, jangan merasa sok suci. Karena apa? Karena di dalam HP itu lebih bermaksiat daripada sound horeg, teman-teman. Bahkan Gus Baha ini juga pernah mengingatkan kita bahwa jangan kita menjadi orang yang paling suci, karena yang membuat kita masuk surga itu bukan hanya amal ibadah kita. Yang menjadi faktor penentu kita masuk surga itu adalah rahmatnya Gusti Allah. Bukan hanya ibadahmu. Ibadahmu saja itu belum tentu bisa membuatmu masuk surga dan kekal di dalam surga, teman-teman. Membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka. Ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestinya cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga. Padha mungkin. Nek padha mungkin piye amal saleh ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mau butuh rahmate Gusti Allah. Apa orang ngarah kalah, nek sing ngersakno tetep menang. Wong amalem sithik nek wong ngersakno kowe mlebu swarga nggih. Masuk surga. Wong Nabi Adam di sini swarga yo gak modal. Bahkan sekelas Gus Baha, teman-teman, sekelas Gus Baha pun juga memberitahu kita bahwa amal kita saja itu belum tentu cukup untuk menjadi alasan kita masuk surga. Faktor penentunya tetap rahmatnya Allah. Rahmate Gusti Allah yang membuat kita itu masuk surga. Sedangkan rahmatnya Gusti Allah itu luas sekali. Bukankah ajaran Islam itu juga mengajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam? Bahwa sound horeg pun juga ada di dalamnya. Jadi jangan merasa sok suci, jangan merasa paling benar sendiri, sehingga orang yang tidak sependapat dengan Anda itu pasti salah. Jangan seperti itu, teman-teman. Ada orang yang sangat benci dengan sound horeg, sehingga ngata-ngatain kepada orang yang mungkin saat ini sedang demen dengan sound horeg. Ngata-ngatain, ngejek orang yang berada di sound horeg seperti satu ini. Sound horeg itu haram. Gus, lambemu iku lho. Aku ndak trimo li. Lasio aku koncomu, kon ndak usah menye-menye tangkemmu, ndak usah menye-menye tangkemmu. Karena mulutnya terlalu ngecek banget ya. Ya memang membela kiai untuk memfatwakan haram kepada sound horeg. Cuman caranya untuk menyadarkan teman kita yang masih suka maksiat, mungkin masih suka joget-joget dengan pakaian minim, nggak seperti itu caranya. Bisa dengan cara yang lebih baik daripada nanti menyinggung rekan-rekan kita sendiri, teman-teman. Kon bangga to. Kon ngene ku bangga kon. Dia sih kon. Kon nek diterus-terusno kaya ngono kon, deloken dhewe kon. Kon mending metu teko Lumajang kon. Diusir dari Lumajang, teman-teman ya. Karena ekspresinya, kalimat-kalimat yang dilontarkan ini sangat-sangat menyakiti hati banyak orang. Bahkan orang-orang dari luar Lumajang yang suka dengan sound horeg itu juga sakit hati mendengarkan orang itu, teman-teman. Aku wis gendes karo raimu aku. Kon suwe-suwe ndak kena kandhani kon. Ya. Kon metu teko Lumajang kon. Kon lapo menye-menye ngono. Lambemu sing mencong-mencong. Kon ndak ngerti nek jopo kono wong kabeh ku gendes sampe awakmu. Ya, di luar sana banyak sekali orang yang nggak suka dengan cara mengingatkan si Agus itu tadi ya. Agus siapa? Nggak suka lah. Soalnya ekspresi mukanya itu ngejek orang. Kalimat-kalimatnya bikin orang gedek gitu ya. Bikin orang gitu sampai diusir dari Lumajang. Nggak cuma orang ini, teman-teman. Bang Ari ya, Bang Ari yang terkenal itu, yang orangnya gagah itu pun juga kalau jadi bupati malah mau dipindahkan itu si Agus itu. Itu haram. Sound horeg itu haram. Ya. Aku setuju sih sama Agus ini kalau Agus tuh keluar dari Lumajang. Setuju, tapi setuju kalau si pembenci sound horeg ini keluar dari Lumajang. Aku sebagai orang Lumajang yang dulu juga satu tim sama Agus, bahkan dulu kita itu mendukung sound horeg. Ya. Oh, dulu si Agus itu juga mendukung sound horeg, sekarang mengharam-haramkan. Sekarang Agus kok kayak gini. Nggak semuanya apa-apa diharamin. Sound horeg itu kan lagu. Ya.
terus hiburan masyarakat gratis, terus masyarakat kata hiburan be opo. Itu Ya, sayang juga ya. Nggak cuman hiburan yang hilang kalau sampai diharam-haramkan, tetapi pekerjaan orang kecil berdagang di situ juga akan terganggu, teman-teman ya. Kasihan orang kecil yang berdagang, UMKM yang biasanya mangkal di tempat-tempat keramaian, ekonominya juga terganggu, teman-teman. hiburan gratis, apa-apa diharami. Ya. Aduh, Gus. Kon metu toko Lumajang, opo aku sing metu toko Lumajang? Maksudnya, opo kon tak tono toko Lumajang? Kalau aku jadi bupati, Gus, bupati Lumajang, Gus. Cocok nggak nih kalau aku jadi bupati? Tak keluarin aku sini. Cak, sini ya, sini. Ini Mas Ali Melon ini. Ini dulu kita satu tim. Satu tim di kemenangan Cak Torik. Oh. Jangan-jangan Cak Torik kalah itu dulu gara-gara Agus. Positif lah, demo yang minyak-minyak itu. Ya, cara mengingatkan teman, cara mengingatkan saudara, cara mengingatkan tetangga itu harus pakai cara yang baik, teman-teman. Kalau mulut kita, kalimat kita itu menyakiti banyak orang, meskipun tujuan kita baik, hasilnya nggak akan baik, teman-teman. Efeknya jadi seperti ini kan, jadi antar warga ini menjadi tidak rukun lagi. Memang fatwa haram yang gegabah itu menurut Gus Rofi'i, itu dampaknya banyak sekali. Orang-orang menjadi tidak rukun dengan sesama teman, dengan tetangga, karena memang ada yang pro, ada yang kontra. Kalian tahu sendiri ya, di Jatim ini memang tidak semua orang siap mendengarkan fatwa haram. Tidak semua warga Jawa Timur ini siap mendengarkan fatwa haram. Mereka lebih suka dengan kalimat yang lebih enak didengar ya. Jadi misalkan kalimat fatwa itu dirubah menjadi, Mas, joget-jogetan yang terbuka bajunya ini ndak baik loh, ini ndak sopan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kemungkinan besar malah bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Karena untuk telinga-telinga orang Jawa Timuran ya, mereka ini masih di tahapan mendengarkan keutamaan-keutamaan dalam ibadah. Misalnya keutamaan ibadah sholat duha, keutamaan untuk kita melakukan sholat tahajud, masih di situ-situ saja ya, masih levelnya di situ. Jadi apabila mendengarkan fatwa haram dengan kegiatan mereka sehari-hari, mereka belum siap. Jadi mungkin akan lebih baik apabila para kiai-kiai di MUI itu untuk meralat kalimat haramnya itu menjadi, ini tidak baik loh. Seharusnya seperti ini, gitu. Sebenarnya kita-kita ini tidak benci kok dengan kiai. Enggak, kita juga nurut dengan kiai. Tetapi apabila penyampaian kebenaran itu disampaikan dengan baik, maka juga akan diterima dengan baik pula. Dan ingat teman-teman ya, persatuan kita jauh lebih penting dari apapun. Persatuan di antara kita lebih baik dari apapun. Kita harusnya rukun ya. Bagi yang tidak suka sonhorek, sudah pergi saja, nggak usah ikut mendengarkan. Daripada nanti kalian marah-marah kepada tetangga kalian.